Shalom anak muda yang keren-keren, selamat datang di GPT KHO Plan TV. Buat yang pertama kali join atau yang sudah lama join, welcome to online service. Buat kalian yang belum lihat ibadah-ibadah sebelumnya, bisa cek di YouTube channel GPT KHO Plan TV. Dan jam tayang youth sementara pindah di hari Minggu, yaitu jam 9 pagi. Dan buat kalian yang rindu memberikan persembahan, bisa cek di kolom deskripsi. Ya, buat teman-teman yang nonton ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. God bless you. Shalom teman-teman, buat kalian berada. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak muda-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan, rindukan jamahan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan jamah kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Kami Tuhan jadi anak muda-Mu Tuhan. Jam yang baik Tuhan, sekeliling kami Tuhan. Mari saksikan lagu. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari jika lagu dari awal. Penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku, memenuhi keperluanku, tak
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tabur di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan saja, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan yang setia. Lebih dari yang ada, Kau Tuhan yang setia.
umatmu yang tak mengerti akan kesetiaanmu Tuhan. Ampuni umatmu, ampuni. Ini kami biarkan setiap mata kami Tuhan pancarkan Tuhan, pancarkan setiap kasih-Mu Tuhan, setiap sekeliling kami Tuhan, kami Tuhan. Bapa Kau setia, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, mari kita pujikan Bapa Kau setia. Takkan meninggalkan, sebab ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar nafasku seperti mata-Mu, pancarkan
Mari bisikan dari awal dengan sepenuh hati kita. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Buah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar nafasku seperti nanasmu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar nafasku seperti nafasmu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi ku mau jadi
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bukakan Tuhan rahasia firman-Mu Tuhan, agar kami Tuhan akan mengetahui Tuhan rahasia firman-Mu yang terbaru Tuhan, untuk menjadi pedoman hidup kami, untuk menjalani hidup setiap kami setiap hari Tuhan. Kau yang beracara Tuhan setelah ini Tuhan, berkati ibadah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku, di tengah kondisi dunia kita saat ini, di mana pandemi masih belum berakhir, kondisi ekonomi semakin berat, perubahan cara hidup kita, cara bekerja kita, cara belajar kita, seringkali membuat kita menjadi putus asa, kehilangan sukacita, bahkan pengharapan kita. Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, dikatakan bahwa walaupun segala karunia akan lenyap, baik itu bahasa roh, nubuat, pengetahuan, tapi akan tetap tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kiranya kita tidak pernah kehilangan ketiga hal ini dalam hidup kita. Yang pertama adalah iman. Dalam kitab Ibrani pasal ke-11 dijelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan juga bahwa oleh iman kita percaya bahwa alam semesta ini dan segala isinya dijadikan oleh firman. Semua yang kita lihat saat ini terjadi dari apa yang tidak pernah kita lihat. Dalam kitab Ibrani kita juga melihat banyak contoh saksi iman. Ada Habel yang memiliki iman yang benar kepada Tuhan, sehingga persembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Henok memiliki iman dan bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Henok tidak mengalami kematian jasmani. Nuh walaupun tidak melihat apa yang akan terjadi, tapi dengan iman Nuh taat untuk membuat bahtera. Abraham oleh iman taat meninggalkan negerinya, menuju ke negeri yang tidak pernah diketahuinya. Bahkan para martir Tuhan walaupun sampai akhir hidupnya tidak melihat pertolongan Tuhan, tetapi oleh iman mereka percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk mereka. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah memuji iman seseorang hanya karena seseorang tersebut pasrah saja dan tidak melakukan apa-apa. Karena pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Saat Tuhan Yesus melayani di dunia ini sebagai seorang manusia, beberapa kali Tuhan Yesus memuji iman seseorang. Ada seorang perempuan dari Sirofenisia. Dalam Injil Matius diceritakan, walaupun Tuhan seakan-akan menolak permintaan perempuan ini untuk melepaskan anaknya dari ikatan roh jahat, perempuan ini tidak tinggal diam. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia hanya datang untuk domba-domba Israel saja. Tapi perempuan ini mendekati Tuhan dan menyembah Tuhan sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kemudian Tuhan berkata, "Tidak patut mengambil roti dan memberikannya kepada anjing." Tapi perempuan ini tidak putus asa. Perempuan ini berkata bahwa anjing juga makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Oleh karena iman perempuan ini, Tuhan Yesus melepaskan anak perempuan ini dari ikatan roh jahat. Bahkan Tuhan memuji iman perempuan ini. Tuhan mengatakan tidak ada iman yang besar seperti iman perempuan ini. Kemudian di lain kesempatan ada seorang perwira di Kapernaum yang meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan pegawainya yang sedang sakit. Ketika Tuhan Yesus akan datang ke rumahnya untuk menyembuhkan pegawainya, perwira ini berkata bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Tuhan Yesus hanya tinggal memberi perintah saja, maka hambanya akan sembuh. Dan Tuhan menyembuhkan hambanya. Bahkan Tuhan juga memuji iman perwira Kapernaum ini. Tuhan mengatakan bahwa tidak pernah dijumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Juga ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini berkata dalam hatinya,
asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka sembuhlah perempuan itu. Juga suatu kali ada seorang lumpuh yang disembuhkan Tuhan. Karena kesulitan untuk bertemu dengan Tuhan, dia harus diturunkan dari atap. Dan masih banyak lagi contoh iman yang disertai dengan perbuatan. Sebab itu, apapun keadaan kita saat ini, percayalah, berdoalah, dan lakukanlah apa yang dapat kita lakukan, apa yang menjadi bagian kita. Bukankah Tuhan berfirman, mintalah maka akan diberikan, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mungkin saat ini kita kehilangan pekerjaan kita. Berdoalah, mengucap syukurlah, dan lakukanlah sesuatu yang dapat dikerjakan oleh tangan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Kemudian hal kedua yang tidak boleh hilang dari hidup kita adalah pengharapan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-24 dikatakan, pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Dibutuhkan ketekunan agar kita dapat bertahan dalam pengharapan kita. Tidak mudah jika kita mengharapkan sesuatu yang bahkan belum pernah kita lihat. Tapi pengharapan itu jugalah yang membuat kita tetap kuat menjalani kehidupan kita. Bagaimana agar pengharapan kita tidak mati? Peganglah janji Tuhan, karena janji Tuhan pasti akan digenapi. Ingat kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Dan tetap bersekutu dengan Tuhan, juga saudara seiman kita. Karena itu akan memberikan sukacita ketika kita menantikan pengharapan kita. Dan hal ketiga yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita adalah kasih. Dikatakan bahwa dari ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, kasihlah yang terbesar. Mari kita selidiki hati kita ini. Apakah kita masih memiliki kasih? Dalam Matius pasal 22, Tuhan menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat tentang hukum yang terutama. Tuhan Yesus menjawab bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Dan hukum terutama lainnya yang tidak kalah penting adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada hukum kasih inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan tanpa mengasihi sesama kita yang kelihatan. Nah, bagaimana supaya kita dapat hidup dalam kasih? Seorang tidak mungkin memberi jika dirinya selalu merasa kekurangan. Seseorang tidak akan mungkin mengasihi sesamanya jika dia sendiri merasa tidak dikasihi. Seorang tidak akan mengampuni orang lain jika dia sendiri selalu merasa tertuduh. Dan seseorang tidak akan memberi dengan murah hati jika dia sendiri selalu masih merasa kurang. Seseorang tidak akan pernah mudah memuji atau menghargai orang lain jika dirinya sendiri masih haus akan pujian dan penghargaan dari orang lain. Oleh sebab itu, saudaraku, pada masa yang sukar ini, jangan sampai kita kehilangan iman, pengharapan, dan kasih. Tetap bersandar kepada Tuhan, dan jangan sampai kita kehilangan ketiga hal ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami tahu Tuhan, kondisi saat ini tidak baik Tuhan. Kami tahu Tuhan, kondisi dunia ini Tuhan semakin lama semakin menghimpit kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan tolong kami Tuhan untuk memelihara iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami, supaya dalam keadaan apapun kami tidak kehilangan ketiga hal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang percaya Tuhan firman yang kami dengarkan akan menjadi rema buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.